Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Dian, Pak Zainuddin? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan supervisi. Jadi pada kegiatan supervisi ini saya sebagai supervisor akan mengamati Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Zainuddin sebagai coach pada sesi kali ini dan Ibu Nurdianti sebagai coachi dalam kegiatan coaching ya. Jadi saya berharap kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Oke. Jadi saya persilahkan Pak Zainuddin sebagai coach pada siang hari ini ya. Sudah siap Pak Zainuddin? Ya, Bu. Terima kasih. Jadi sebelum Pak Zainuddin melakukan coaching terhadap Ibu Nurdianti, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Zainuddin ya. Dari kegiatan yang akan dilakukan, Pak Zainuddin ingin saya membantu untuk kompetensi apa yang Pak Zainuddin akan lakukan. Jadi yang saya ingin kembangkan di pertemuan kali ini adalah bagaimana saya untuk diamati dalam bentuk alur yang saya sampaikan itu apakah sesuai atau tidak, seperti itu. Ya, jadi berarti Pak Zai ingin mengembangkan alur Tirta ya, yang ingin Bapak kembangkan ya kompetensinya ya. Betul Pak Zai ya? Ya Bu ya. Siap. Oke, selanjutnya Pak Zainuddin, bagian mana yang nanti yang ingin saya amati Pak? Yang Jadi, bagian mana? Yang perlu yang diamati itu ya secara langsung lah Ibu, dari awal, dari pembuka sampai dengan penutup. Usahakan supaya tidak ada kalau misalnya langsung sepotong-sepotong kan tidak bagus DPN. Langsung kepada sesuai dengan alur yang disampaikan di perintah untuk kita seperti itu. Oke, berarti yang saya amati kepada Pak Zainuddin selaku coach pada sesi ini berarti seluruh serangkaian alur Tirta ya Pak? Ya, seperti itu. Oke. Yang terakhir Pak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Jadi yang saya akan kembangkan itu tentang bagaimana pelaksanaan dalam coaching ini, yaitu sesuai dengan alur Tirta, kemudian kita harus disandingkan dengan rasa. Dan itu apa yang disampaikan oleh coach harus berkaitan dengan rasa apa yang dia rasakan, kemudian disampaikan kepada saya, kemudian saya akan memberikan sama-sama untuk memberikan solusi antara si coach dan si coach, seperti itu. Oke, jelas sekali ya Pak. Jadi berarti Bapak menginginkan penilaian yang Bapak bisa mengembangkan orang lain dan sehingga mendapat pemecahannya ya Pak. Oke, sukses selalu Pak Zai dalam melakukan coaching ini. Sudah siap Pak Zai ya? Ya Bu. Jadi sudah boleh dimulai Pak, silakan. Dolo. Iya, terima kasih Ibu Heni sebagai supervisor dan Ibu Dian sebagai coach dan saya sebagai coach. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Dian? Alhamdulillah, hari ini saya sehat Pak. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa berkomunikasi lewat telepon terkait dengan apa yang Ibu rasakan saat ini. Berarti pada saat pertemuan kita ini, pada komunikasi kita kali ini terkait dengan apa Ibu yang ingin utarakan terhadap saya, apa yang ingin Ibu sampaikan terhadap saya terkait masalah-masalah yang Ibu hadapi. Silakan. Ya, makasih Pak atas waktunya. Saya berharap ya Bapak punya kesempatan untuk mendengarkan kesempatan saya pada kesempatan kali ini. Jadi, Bapak punya kesempatan untuk hari ini mendengarkan curhatan dari saya. Ya, alhamdulillah saya sebagai coach akan menerima apapun yang Ibu sampaikan terkait permasalahan dan insya Allah saya akan bisa memecahkan dan bisa memberikan solusi terkait dengan apa yang Ibu sampaikan hari ini. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi
Akhir-akhir ini Pak, saya mengalami masalah di kelas saya. Jadi ada beberapa siswa yang setelah saya lakukan asesmen awal, jadi saya sudah memetakan siswa berdasarkan kebutuhan mereka, jadi kebutuhan belajar mereka, gaya belajar mereka, dan minat belajar mereka. Tapi pada saat pelaksanaannya tetap masih ada siswa yang berkomentar yang tidak ingin melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah saya buat. Nah, hal itu kan bisa saja membuat saya sedih, seolah-olah saya itu salah untuk melakukan asesmen diagnosis, karena ketika saya memberikan tugas, misalnya ada siswa yang saya minta dia untuk menggambarkan hasilnya itu digambar saja, tapi dia mengatakan bahwa dia lebih suka ikut dengan temannya yang lain untuk membuat video. Seperti itu, Pak. Jadi menurut Ibu, hal apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias untuk dalam pembelajaran sama Ibu terhadap Ibu? Ya, jadi setelah saya melakukan wawancara, observasi, pengamatan setiap hari, sepertinya hasil asesmen diagnosis saya itu tidak diisi benar-benar oleh siswa, karena setelah saya amati yang tadinya saya pikir siswanya minatnya menggambar, tapi ternyata dia lebih suka bermain peran atau memperagakan secara langsung, sehingga saya lebih ingin menggunakan kebutuhan memberikan pembelajaran itu sesuai dengan pengamatan saya secara langsung. Seperti itu, Pak. Apakah identifikasi yang Ibu sudah lakukan berdasarkan melalui analisis menggunakan asesmen diagnostik, apakah sudah mulai berhasil atau belum? Uh, sebagian kecil siswa yang sesuai dengan hasil asesmen diagnosis itu sudah berhasil, mereka mampu dan mencapai tujuan pembelajaran dengan bagus. Tapi sebagian besar itu menolak untuk ketika saya memberikan arahan apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Jadi kan saya juga di kelas itu jadi sedih, malah merasa menambah beban pikiran, karena pembelajaran yang saya lakukan itu sudah tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya lakukan. Padahal kan saya sudah merencanakan, menyusun pembelajaran itu secara mendalam sesuai dengan hasil asesmen diagnosis. Saya sudah sampai berlarut-larut mengerjakan menyusun untuk perencanaan pembelajaran, tapi pada saat pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi saya merasa ini hanya menambah beban pikiran saya saja, seperti itu. Jadi begini Bu, menurut pengalaman Ibu yang terkait dengan sudah bersusah payah untuk membuat perencanaan, tapi masih gagal untuk diimplementasikan dalam kelas. Tapi Iya. kalau saya bisa menyarankan Ibu harus menggunakan pembelajaran yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana memetakan siswa, jangan kita memaksakan misalnya si A satu kelas itu harus menguasai satu model, padahal mereka itu berbeda setiap orang itu berbeda keinginan dan kebutuhan mereka. Jadi kita harus memetakan mereka mana yang harus menggunakan diagnostik. Setelah diagnostik itu kita harus memetakan, kita harus mengetahui ya ini suka apa. Jangan kita harus samakan dengan si A dan si B, ini harus disamakan. Tetapi kita harus memetakan, oh kalau dia ternyata dia sukanya seperti ini. Kan digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dia suka menonton video, nah, kemudian satu menggunakan auditori, kemudian yang satu menggunakan kinestetik. Nah, itu harus langkah-langkah yang Ibu
kembangkan di dalam proses pembelajaran supaya kita tidak terjadi yang namanya beban. Saya sudah membuat pembelajaran sepanjang malam kita mendesain, tetapi di dalam kelas kita belum belum mampu mengimplementasikan yang baik. Tapi kalau kita dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, pasti kita akan bisa seperti itu, Bu. Nah, kira-kira ke depannya Ibu misalnya apa yang ketika pembelajaran berdiferensiasi ini sudah Ibu terapkan, apakah insya Allah ke depannya Ibu bisa eh, merencanakan ketika anak tersebut harus kita melakukan pendekatan persuasif itu, Bu. Misalnya ada begini, ada metode kita yang kita gunakan itu tidak ada juga yang tidak membuat siswa itu nyaman. Jadi ibu harus mendekati secara persuasif, menanyakan, kira-kira kau tidak suka seperti ini ibu mengajar, kira-kira menurutmu seperti apa? Seperti kita menanyakan dalam bentuk keyakinan kelas seperti itu, Bu. Oke. Saya sependapat juga dengan Bapak. Jadi saya juga sempat berpikir seperti yang dikatakan Bapak. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga bahan ajar yang saya sediakan itu banyak. Jadi ketika ada siswa yang saya arahkan untuk membaca, tapi dia lebih suka melihat secara tayangan video, saya tidak lakukan. Jadi siswa ini bisa saja langsung saya persilahkan. Mungkin ini sebenarnya minat dari siswa atau ini gaya belajarnya. Benar juga Pak. Jadi ke depan itu saya berencana akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar saya juga menyusun perangkat pembelajaran saya, rencana pelaksanaan pembelajaran saya itu tidak menonton pada satu bahan ajar saja, sehingga murid ini dapat melakukan pembelajaran dan mudah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi rencana yang Ibu sampaikan tadi, ini rencana yang Ibu sampaikan, insya Allah akan bisa membuahkan hasil untuk diterapkan dalam proses pembelajaran, apalagi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Apalagi kita sudah menguasai yang namanya SE, kita harus melihat, kita harus sadar diri dulu, kita seperti apa yang kita harus terapkan kepada siswa. Jangan sampai kita sudah sadar, kita menginginkan siswa sadar tapi kita tidak sadar. Maka kita harus menyadari dulu bagaimana ternyata implementasi yang harus saya lakukan. Misalnya si A harus menggunakan metode menonton video. Kemudian yang si B harus menggunakan misalnya dia sukanya membaca buku. Dan yang ketiga misalnya kinestetik, gerak-gerak seperti itu. Dia tidak bisa duduk di tempat. Dia harus bergerak-gerak untuk bagaimana bisa mendapat. Seperti kita juga kalau misalnya mencatat, mengetik, mengerjakan tugas itu, pasti kita harus membutuhkan yang namanya musik seperti itu. Jadi supaya hati kita itu, pikiran kita itu senang, ketika tidak ada merasa terbebani dan tidak ada rasa stres itu akan muncul dalam pikiran kita. Jadi rencana yang Ibu bangun sekarang itu sangat bagus dan saya mendukung sekali. Insya Allah ke depan misalnya 1-2 minggu ini saya akan mengecek lagi dengan mengkomunikasikan lagi dengan Ibu, apakah Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana, apakah sudah terlaksana dengan bagus dan bagaimana keadaan siswa tersebut. Seperti itu. Ya Pak, jadi saya juga akan mencoba melakukan penyusunan pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE sehingga saya juga dapat memberikan pembelajaran kepada siswa dengan yang sebenarnya dan yang seharusnya. Benar juga yang dikatakan Bapak ya. Jadi dengan pembelajaran yang seperti ini pasti saya dapat. Untuk itu saya akan
mempelajari bagaimana penyusunan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana cara saya menentukan kesediaan belajar siswa, gaya belajar siswa, dan minat siswa, dan juga untuk KFE ya, saya akan mempelajari bagaimana cara saya mengelola emosi siswa dari awal siswa tiba di sekolah. Jadi sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan melakukan KFE, jadi agar saya mendapatkan emosi siswa sehingga siswa itu siap untuk belajar dan semangat. Saya juga kalau selama ini saya baru melaksanakan ice breaking saja, cuman ice breaking saja, tapi kalau untuk KSE itu mungkin saya perlu menambah untuk beberapa kegiatan agar siswa ini dapat melakukan mengutarakan emosinya sehingga lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu, Pak. Jadi kira-kira apa komitmen Ibu ke depan untuk merencanakan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan dari awal belum menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, sekarang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dikaitkan dengan diintegrasikan dengan KSE seperti itu. Kira-kira apa komitmen Ibu? Ya, jadi saya akan berkomitmen dengan memulai mempelajari lebih dalam seperti apa pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian setelah mempelajari dan memperdalam, saya akan perlahan-lahan mencantumkan langsung pada rencana pelaksanaan pembelajaran saya dan akan melaksanakan hal itu. Dan saya berupaya komitmen untuk mencapai sebagian besar siswa mencapai tujuan pembelajaran saya. Nah, bagus sekali komitmen yang Ibu bangun ini. Insya Allah rencana dan komitmen ini tidak akan putus. Kemudian komunikasi kita juga tidak akan putus. Bagaimana kita mencarikan solusi, mencarikan bagaimana memecahkan masalah, sehingga kita dalam komunikasi ini akan mendapatkan hasil yang bagus dan perasaan yang luas, supaya tidak ada beban lagi. Kemudian merasa lega dan saya juga merasa lega bisa membantu apa yang Ibu Dian sampaikan dan Ibu curhatkan terhadap saya terkait dengan siswa yang belum memahami, belum menerima apa yang model yang Ibu gunakan seperti itu. Jadi terima kasih, memang sangat bagus, saya sangat mendukung apa rencana Ibu, komitmen Ibu juga saya sangat mendukung. Insya Allah kita di lain waktu akan bertemu lagi. Saya akan menanyakan rencana Ibu apakah sudah terrealisasi atau belum. Jadi komitmen kita harus, saya akan lihat dan saya tanyakan di kemudian hari. Seperti itu. Ya Pak, insya Allah kita juga sehat sehingga kita dapat melakukan komunikasi kembali ya Pak. Terima kasih Bapak sudah bersedia mendengarkan curhatan saya, membantu saya juga untuk mencari solusi bagaimana mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Sungguh membuat saya pusing kepala berpikir bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena sebagai guru, tujuan saya hanya memberikan pembelajaran kepada siswa sehingga siswa dapat menerapkan atau mengimplementasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih sama-sama Bu. Jadi pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Zainuddin, Ibu Nuryanti sudah telah menyelesaikan diskusi mengenai coaching antara Pak Zai dan Nuryanti. Saya memberikan apresiasi yang sangat baik. Oke, selanjutnya saya akan melakukan diskusi pasca supervisi. Jadi Pak Zainuddin, saya minta untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini saya utarakan sebagai bahan refleksi buat Pak Zainuddin untuk lebih baik ke depannya. Jadi
Saya berharap Pak Zainuddin bisa legowo menerima hasil pengamatan saya, Pak. Boleh, Pak, ya? Iya, iya, Bu. Iya. Oke, Pak. Jadi pertanyaan pertama, Pak, bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam kompetensi yang tadi, Pak, yang sudah Bapak utarakan di sebelum Jadi kegiatan ini? kegiatan kita hari ini tentang coaching itu bagaimana membuat saya ini saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran, saling memberikan solusi, dan saling memecahkan masalah bersama. Ini tujuan coaching ini memang sangat bagus. Saya ini sangat bagus karena kita saling berkomunikasi bagaimana kira-kira mencari solusi supaya misalnya di pembelajaran, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kan tergantung masalah apa yang kita harus eh, ceritakan atau masalah apa yang kita harus curhatkan seperti itu, Bu. Berarti Bapak dapat menilai performa Bapak sudah melakukan kolaborasi dengan baik ya, sehingga apa yang diharapkan coach tadi bisa dipecahkan dan bisa dilaksanakan ke depannya lebih baik Iya, lagi. seperti itu, Bu. Oke. Apa yang membuat Bapak sehingga Bapak bisa menilai demikian, Pak? Dari pembelajaran apa yang saya dapatkan, itu kan kita itu harus menggunakan ada mekanisme yang kita harus gunakan, yaitu yang pertama kita harus menggunakan yang namanya tirta. Tirta ini kan ada kita harus mengetahui dari tujuan sampai di tanggung jawab terakhir. Kemudian kita menyampaikan itu harus ada dengan rasa. Ketika itu tidak terjalin, maka tidak akan yang kita inginkan tidak akan tercapai seperti itu. Berarti Bapak sudah menilai bahwa Bapak sudah melakukan itu ya. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Zainuddin, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak mengenai proses diskusi antara coach dan coach tadi Pak? Boleh? Boleh sekali, Bu, boleh sekali ya. Oke, mohon maaf Pak Zainuddin, jadi saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi setelah tadi ada diskusi, ada proses coaching, saya menilai Bapak sudah melakukan tahapan tirta itu dari tahap menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana aksi untuk si koci dan yang terakhir tanggung jawab. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pak dari pengamatan saya Pak. Itu yang pertama, kita harus menghindari membuat kesimpulan. Jadi sebagai coach kita harus menghindari membuat simpulan Pak. Jadi kita usahakan biarlah coach yang mencari sendiri titik pemecahannya. Jadi tugas coach adalah menggali ide-ide yang ada pada diri coach. Itu catatan saya yang pertama Pak. Yang kedua, di tahapan tanggung jawab Pak. Kalau menurut saya di tahapan kita untuk tanggung jawab itu coach harus menanyakan atau menyepakati kapan akan melakukan kegiatan sesi refleksi. Nah, misalnya mungkin berapa bulan, berapa minggu, jadi harus disepakati kembali. Jadi setelah kegiatan coaching tadi nanti ada kegiatan berikutnya, maka harus disepakati dia harus berapa hari, berapa minggu. Jadi itu harus tetap kita lakukan. Jadi si coach harus menanyakan kapan akan bertemu kembali atau melakukan pembicaraan kembali. Jadi untuk kegiatan refleksi. Jadi harus kita tentukan. Nah, itu catatan berikutnya. Kemudian ada satu lagi Pak, coach harus ya tadi sudah kalau tidak salah saya sudah sebutkan harus lebih menggali, lebih greget lagi menanyakan, menggali ide-ide si coach sehingga coach nanti lebih antusias untuk mengembangkan apa yang akan dia jadikan solusi. Jadi sudah kan jelas Pak ya. Jadi mungkin catatan ini kan cuma saya nilai Pak jadi untuk perbaikan kita semua ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Nah dari hasil pengamatan tadi saya Pak, bagaimana pendapat Pak Bapak mendengar hal ini? Ya terima kasih apa yang disampaikan. Memang setiap orang tidak bisa kita sendiri yang menilai untuk diri, tapi orang lain yang bisa fungsi untuk jadi pengamat kan untuk menilai kami bagaimana kami berdiskusi tadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Jadi kami mengharapkan komentar atau masukan dari pengamat seperti itu. Oke, terima kasih Pak Zai.
Jadi Pak Zai, rencana tindakan selanjutnya untuk kegiatan ini apa yang Pak Zai harapkan? Jadi harapannya, jadi pertemuan saya kembali dengan Ibu Nurdian ini untuk menanyakan bagaimana apakah dia sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, apa misalnya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, apa yang hasilnya seperti apa, bagaimana keadaan siswa setelah diidentifikasi tadi, kemudian direncanakan, apakah berhasilkah menggunakan model yang lama sudah dibuat secara semalam, tetapi tidak banyak siswa yang kurang kurang senang dengan apa yang kita sudah buat rencanakan semalam. Tapi kalau misalnya tetap dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana keadaan siswa seperti itu? Nanti saya akan tanyakan, komunikasikan dengan Ibu Dian bagaimana ke depannya. Itu minggu berikutnya saya akan tanya bagaimana perkembangan yang terjadi di lapangan seperti itu. Bagus sekali Pak Zainuddin. Dari pembicaraan antara Pak Zainuddin dengan saya sebagai supervisor, kira-kira Pak untuk meningkatkan performa Bapak sebagai coach, kira-kira apa yang terbayang oleh Bapak yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya Pak? Antara posisi Bapak sebagai coach, Jadi apa? ke depannya saya akan bagaimana ingin belajar lagi bagaimana mengkali supaya si coach ini bisa memberikan eh, menyampaikan apa yang mereka rasakan, masalah yang dirasakan itu bisa dengan rasa dia untuk menyampaikan itu. Jadi saya akan meningkatkan lagi kompetensi terkait dengan bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik, lebih menggali terhadap si coach seperti itu. Oke, bagus sekali Pak. Berarti dari sesi coaching Bapak dengan saya sebagai supervisor, saya berharap untuk berikutnya kita ada komunikasi lagi Pak ya. Saya sebagai Ya, pengamat. Insya Allah saya akan izinkan saya mengamati Bapak untuk berikutnya ya Pak, supaya saya bisa menilai perkembangan Bapak, performa Bapak berikutnya, sehingga sering dilatih nanti kira-kira kapan ya, mungkin bisa 1 bulan ke depan ya Pak, kita akan bertemu Pak, mungkin bisa ditilamut Pak ketemunya ya Pak. Nanti dibantu juga oleh Budian. Nanti kita ketemu lagi ya untuk ya bisa, merefleksi bisa Bu. kegiatan coaching ini sehingga kita mulai terbiasa dan bisa semakin semakin apa ya, semakin terbiasa dengan melakukan coaching dengan baik. Oke Pak, Ya, dari hasil pengetahuan tadi, ini sudah saya catat Pak di form supervisi akademik saya. ya. Insya Allah akan saya bagikan dengan atau saya sharing sama Bapak juga. Kemudian Pak, apa yang Bapak dapat dari proses tadi semuanya Pak? Boleh Bapak utarakan, silakan Pak. Jadi yang berbagai macam yang harus saya dapatkan hari ini terkait dengan masukan-masukan dari Ibu sebagai pengamat, kemudian saya mendapatkan masalah-masalah yang disampaikan oleh Ibu Dian dan saya harus bagaimana memberikan solusi dan bagaimana kita sama-sama memberikan solusi. Dan Ibu dan juga sebagai coach, dia akan memberikan solusi sendiri bagaimana dia kan saling berbagi lah. Setiap manusia itu kan di pertemuan ini kan saling berbagi, intinya saling berbagi. Oke, terima kasih Pak Zai. Saya rasa pelaksanaan coaching Bapak sudah bagus Pak. Nanti diasah kembali, semakin kalau bisa sering diasah pasti akan lebih tajam Pak. Saya yakin dan percaya bahwa semua yang kita lakukan pada hari ini tidak memiliki berkah, semua mempunyai keberkahan dan manfaat atau faedah yang lebih banyak. Jadi melalui pertemuan ini Insya Allah kita akan ketemu berikutnya. Terima kasih banyak ya Pak, karena waktu dan lain hal kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih Budian sebagai coach sudah mendukung Pak Zai, Pak Zandin. Semangat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.